Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan pengajian rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat dan nikmat yang tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Di antaranya yang Allah berikan kepada kita di saat ini adalah ketika kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan salat maghrib dengan cara berjamaah, menunaikan ibadah yang sangat agung, ibadah yang merupakan rukun yang kedua dari rukun agama kita, ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang paling utama sebagaimana yang disabdakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebagai amal kita itu adalah salat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat ini, karena tidak ada lagi yang akan memberikan manfaat kepada kita baik itu di dunia terutama nanti di akhirat melainkan dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu senantiasa kita minta kepada Allah agar kita ditolong, dibantu agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah hambamu ini, ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu, untuk beribadah kepadamu, wa syukrika, dan bantulah hambamu ini untuk bersyukur kepadamu. Dan syukur yang paling utama itu adalah kita menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, beribadah kepadanya. Wa husni ibadatik, dan bantulah hambamu ini untuk memperbaiki ibadah-ibadah kepadamu. Maka kita jangan lupa dari doa ini, karena kita ini adalah makhluk yang sangat lemah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, khuliqal insanu dha'ifa, manusia ini diciptakan dalam keadaan yang lemah.
maka semua kebaikan yang kita lakukan semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memberikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan aktivitas kegiatan kita. Allah lah yang memberikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan semua itu, ya. Maka oleh karena itu terus kita minta kepada Allah, ya, dan terus kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya, agar kita tetap bisa melaksanakan amal saleh, ibadah ini sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita, mematikan kita. Kemudian yang kedua kalinya salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan pembacaan kitab Tashihud Du'a yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah sebutkan dari pertama kita baca kitab ini sampai pengajian yang terakhir, kita sudah sebutkan 3 faidah yang berkaitan dengan doa. Faedah yang pertama yang sudah kita sebutkan, yaitu hendaknya orang yang berdoa itu harus mengetahui tentang manzilatud doa, yaitu kedudukan doa, hakikatud doa wa manzilatuhu, hakikat doa, ya, dan kedudukan doa itu. Hakikat doa itu adalah bahwasanya dari doa itu kita mengetahui bahwasanya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Allah Maha kaya. Sedangkan manusia ini adalah makhluk yang sangat lemah, tidak memiliki sedikit pun dari manfaat kecuali yang Allah berikan. Maka hakikat doa ini mengajarkan kepada kita mengetahui posisi kita sebagai hamba. Kita mengakui kita ini makhluk yang serba kekurangan, serba lemah, tidak memiliki apa-apa. Kita ini fakir, sangat-sangat butuh kepada Allah. Itu kedudukan kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghani, yang maha mampu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu, maha kaya. Nah, kemudian faedah yang kedua yang kita sebutkan, yaitu bahwasanya seorang yang berdoa harus mengetahui syarat-syarat, ya, berdoa dan adab-adab dalam berdoa. Orang yang berdoa kepada Allah, dia harus tahu syarat-syarat dalam berdoa itu, ya, sebagaimana dalam ibadah sholat ada syarat-syaratnya sholat itu, maka dalam berdoa pun kita juga harus mengetahui syarat-syarat berdoa. Kemudian bagaimana etika, adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga kita sebutkan bahwasanya orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus mengetahui, ya, sebab-sebab, ya, pengabulan doa, baik itu secara batin ataupun secara zahir.
Jadi kita harus mengetahui kapan, apa sebabnya doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Nah, ini dia 3 faedah yang sudah kita sebutkan pada beberapa pengajian kita. Maka sekarang kita lanjutkan perkataan beliau Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah, yaitu al-faslu tsani qawaidut ta'abbudi bil-dzikri wad-du'a. Kaidah-kaidah beribadah di dalam berzikir dan berdoa. Ini penting untuk kita ketahui. Kaidah-kaidah kita beribadah di dalam berzikir dan berdoa. Ya. Zikir dan doa itu merupakan ibadah yang sangat agung. Ya, kedua amalan ini, ya, zikir dan doa itu ibadah yang sangat mulia. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Orang yang berzikir, orang yang berdoa, berarti dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu orang yang berdoa, ya, atau orang yang beribadah kepada Allah, apapun ibadahnya, dia harus mengetahui kaidah-kaidah di dalam beribadah itu. Ya. Kita tidak boleh beribadah asal-asalan. Ya. Seorang mukmin, seorang muslim, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memiliki pegangan-pegangan, dia memiliki sandaran-sandaran yang dia ikuti, sehingga ibadahnya itu benar-benar terarah, sehingga ibadah yang dia lakukan itu betul-betul ibadah yang diinginkan oleh Allah dan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Banyak di antara kaum muslimin beribadah hanya sekedar rutinitas saja, ya. Kayak kebiasaan-kebiasaan setiap hari, ya. Tidak ada bobot nilai dalam ibadahnya, ya. Tidak ada asar, pengaruh, bekas-bekas dari ibadah yang dia lakukan. Padahal apa? Ibadah itu dia memiliki pengaruh, dia memiliki bekas-bekas dalam kehidupan seorang muslim. Ya. Maka yang ini yang harus kita betul-betul ketahui. Ya. Banyak orang ibadah seperti itu, yang penting gawe, wah. Ya, yang penting. Akhirnya apa? Ibadah itu tidak ada memberikan dampak bekas pada kehidupannya sehari-hari. Dia sholat, ya. Dia ngaji, nuntut ilmu, rajin, ya. Tapi apa? Tapi keadaannya setiap hari tidak ada perubahan. Masih ngene masih tetap. Yang melaksanakan ini masih terus jalan, yang melakukan maksiat tetap mereka. Salat dia, ibadah dia. Maka ini yang harus kita perhatikan. Jadi ibadah itu dia memiliki bekas-bekas, jemaah kepada Allah. Ya. Arah pengaruhnya ibadah itu. Makanya oleh karena itu Allah berfirman tentang salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna salata
tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi salat si gawe itu bilang jenuh, bau jaga itu dengan pegawaian lengi, dengan pegawaian keji dan mungkar. Maka ini harus kita perhatikan, ya. Kita sholat setiap hari, ya. Namun terkadang, ya, kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan, keburukan-keburukan masih kita lakukan. Dosa-dosa, baik itu dosa lisan, terutama dosa lisan kita ini, ya. Padahal di antara efek atau di antara bekas sholat itu apa? Pengaruh dari sholat itu, Allah katakan sholat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Namun kenapa kita tidak bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar? Mungkin ini yang belum kita terlalu dalami, pahami, bahwa dalam beribadah itu ada kaidah-kaidah yang harus kita ketahui. Ini dalam dalam ibadah secara umum, ya. Adapun Syekh di sini dia membahasnya yaitu kaidah beribadah yang berkaitan dengan zikir dan doa saja. Nah, apa kata beliau hafizahullah? Kullu qaidatin fi raddil bid'i fid din wal ihdathi fihi fahiya qa'idatun tantabiqu juz'iyatul mukhalafat fi dzikri wad du'a 'alaiha. Setiap kaidah di dalam membantah bid'ah di dalam agama, setiap kaidah yang digunakan membantah bid'ah di dalam agama, wal ihdafi atau perbuatan-perbuatan baru, ya, pegawaian-pegawaian baru dalam agama, maka dia merupakan sebuah kaidah, ya, bagian dari apa? Dari perbuatan yang menyelisihi di dalam zikir dan doa. Jadi maksudnya di sini perbuatan bid'ah atau amalan-amalan baru itu terjadi pada ibadah secara umum, ya. Jadi perbuatan-perbuatan bid'ah atau amalan-amalan yang baru itu bisa terjadi dalam ibadah secara umum. Nah, kaidah membantah bid'ah atau perbuatan-perbuatan baru dalam ibadah secara umum itu juga bagian, ya, dari kita membantah bid'ah-bid'ah dan amalan-amalan baru dalam bab zikir dan doa. Artinya apa? Dalam bab zikir dan doa ada juga bid'ah-bid'ah di situ. Ada zikir-zikir yang bid'ah, ada doa-doa yang bid'ah, ada zikir-zikir yang baru dibuat-buat, ada juga doa-doa yang dibuat-buat. Ya, jadi Syekh di sini berbicara cara membantah bid'ah dalam ibadah khusus, yaitu apa? Zikir dan doa saja. Namun cara membantahnya sama seperti kita membantah perbuatan bid'ah dan amalan-amalan yang baru dalam ibadah secara umum. Nah, seperti itu. Li'annahuma mahdu ubudiyatin lillah. Karena apa? Karena yang namanya zikir dan doa itu termasuk bagian ibadah kepada Allah. Ya, kan ibadah itu banyak, ya, sholat, puasa, zakat, haji, dan semua banyak. Nah, zikir dan doa itu termasuk juga ibadah. Berarti pada cara membantahnya bid'ah-bid'ah dalam ibadah secara umum
sama cara kita bantah juga dalam bid'ah-bid'ah dalam masalah doa dan zikir. Nah, wa qa'idatul qawaid fi dzalika annal ibadat tauqifiyah, dan kaidah yang mendalam dan yang penting dalam masalah ini adalah yang harus kita ingat jemaah kata Allah. Kaidah yang penting dalam masalah ini, annal ibadati tauqifiyatun, ya, bahwasanya ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Apa tauqifiyah itu? Berhenti, ya. Tauqifiyah artinya berhenti, ya. Yang disebutkan juga oleh para ulama, waqful ibadati 'alan nas wa maulidihi, berhentinya ibadah itu harus di atas dalil. Nah, ini. Berhentinya ibadah itu harus di atas dalil dan sumbernya. Apa sumber ibadah itu jemaah kepada Allah? Apa sumber ibadah itu? Al-Quran dan Sunnah. Itu sumber ibadah, ya. Sumber kita ibadah itu Al-Quran dan Sunnah. Nah, ibadah itu harus tauqifiyah katanya. Ibadah itu harus berhenti. Maksudnya apa? Ibadah itu harus berhenti di atas dalil, harus mengikuti dalil. Itu maksudnya ibadah tauqifiyah itu. Kalau ada dalilnya, kerjakan. Kalau tidak ada dalilnya, jangan kerjakan. Itu namanya tauqifiyah. Lamun arak dalilna, arak pesuruh dari Al-Quran, arak pesuruh dalam hadis, wajib dikerjakan. Lamun dek narak pesuruh dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW, dek coba-coba gawe. Meskipun seluruh manusia mengatakan itu boleh, atau seluruh manusia melakukannya, ya, di mana selaku manusia gawenya, lagu lamun dek narak le Al-Quran, dek narak dalam hadis Nabi SAW, dek gawe ya, tidak usah kita kerjakan meskipun seluruh manusia melakukannya. Karena apa? Yang jadi sumber ibadah itu Al-Quran dan Sunnah. Patokan ibadah itu Al-Quran dan Sunnah, ya, bukan orang, bukan manusia. Ya, ini maksudnya kaidah yang harus kita pegang dalam beribadah itu, annal ibadat tauqifiyah. Ibadah itu dia sifatnya tauqifiyah, berhenti. Apa artinya? Berhentinya ibadah. Ibadah itu harus mengikuti dalil, ya, harus mengikuti dalil, ya. Nah, wa hiya muntakhibatun min nususin muta'addidah. Nah, dan kaidah yang kita sebut tadi jamaah dirahmati Allah, kaidah yang kita sebut tadi, annal ibadati tauqifiyah, ibadah itu tauqifiyah. Ini kaidah ini dipetik, diambil dari dalil-dalil yang sangat banyak. Kita beribadah harus sesuai dengan dalil, harus mengikuti dalil. Ini diambil dari dalil-dalil yang sangat banyak sekali, sangat banyak yang menjelaskan kita beribadah itu harus sesuai dengan dalil, ya, sangat banyak dalilnya. Di antaranya disebutkan sama penulis ini, minha al-hadisus sahih, hadis yang sahih, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Apa artinya? Man ahdatsa, siapa saja
yang melakukan amalan baru. Siapa saja yang membuat hal-hal baru fi amrina hadza, di dalam urusan kami. Maksudnya apa ini? Agama Islam maksudnya. Amalan-amalan baru atau pegawaian-pegawaian baru dalam agama Islam. Saya gawe amalan-amalan baru ya dalam agama Islam, ma laisa minhu, yang tidak ada contohnya dari Islam itu sendiri, dari Al-Quran dan Sunnah. Apa akibatnya? Fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Ai mardudah, ditolak. Itu konsekuensinya. Nah, inilah dia alasan kenapa ibadah itu harus tauqifiyah, harus di atas dalil. Karena lamun tenggawe amalan ya atau ibadah yang baru dalam agama Islam itu, kalau tidak ada contohnya dari agama Islam itu sendiri, tidak ada contohnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka akibatnya apa? Tidak terima, tolaknya si Allah Subhanahu Wa Taala, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya hati-hati jemaah kepada Allah. Ya, kita jangan hanya modal semangat saja beribadah, malah ibadah yang kita lakukan apa? Dinarak contoh dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan, wal hadisus sahih anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, setiap yang baru itu adalah bid'ah. Setiap yang baru. Apa yang baru ini maksudnya? Dalam agama maksudnya yang baru itu. Ya. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Siapa yang mengatakan setiap bid'ah itu sesat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi banyak orang di zaman sekarang ini mendengar kata-kata bid'ah ini fobia, istilah, tidak suka. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang Jumat, setiap Jumat Nabi khutbah ngomong di hadapan para sahabat, ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Ya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Bahkan lafaz lainnya, wa kullu dhalalatin finnar, dan kesesatan itu di neraka. Ini harus kita camkan baik-baik. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamun dekna bahaya bid'ah ini, dekna mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang Jumat ingatan sahabat. Kalau dia tidak bahaya bid'ah itu, tidak mungkin Nabi kita mengingatkannya setiap hari Jumat dia khutbah selalu. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lamun khutbah ini sebut apa? Ihmarra wajhu, jadi abang won-wona, tegas. Para komandan perang kena nyiapan prajurit kalau perang itu tegas. Nah, itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan setiap pekan, setiap Jumat. Nah, wa huma min jawami kalimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dua hadis ini merupakan jawami'il kalim. Nah, ini salah satu kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan tidak diberikan pada nabi-nabi yang lainnya. Khusus Nabi kita terbiang apa ini? Jawami'ul kalim artinya. Apa jawami'ul kalim ini? Ngomongnya sedikit namun isinya mencakup segala yang luas. Itu namanya jawami'ul kalim. Ngomongnya sedikit, Nabi SAW sedikit dia ngomong,
Ya, lagu apa? Makna dari apa yang beliau omongkan itu mencakup luas, maknanya dalam dan mencakup sangat luas sekali. Ya. Karena dia mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Siapa saja yang melakukan amalan yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Berarti apapun itu, entah itu berhubungan dengan zikir, berhubungan dengan doa, berhubungan dengan sholat, berhubungan dengan zakat, berhubungan dengan puasa, berhubungan dengan haji, dan berhubungan dengan seluruh ibadah, kalau dia itu hal yang baru, tidak pernah dicontohkan Nabi SAW, maka akibatnya ditolak. Umum ya. Nabi ngomongnya sedikit tapi maknanya mencakup seluruh luas ya. Demikian juga hadis yang kita baca tadi itu, kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru itu adalah bid'ah ya. Ini juga sedikit namun maknanya sangat dalam dan maknanya sangat luas, mencakup segala amalan dalam bidang apapun, selama itu dikatakan ibadah. Kalau kita buat baru yang baru tidak ada contohnya, sudah, maka itu namanya perbuatan bid'ah itu. Nah, wa takadul qawaidul atiyah tandariju fi mantuqi hadainil haditsain al-'azimain wa mafhumihima. Nyaris kaidah-kaidah ya, kaidah-kaidah di bawah ini ya terhimpun ya dalam dua hadis. Jadi maksudnya Syekh akan menyebutkan beberapa kaidah-kaidah di dalam beribadah terkait khusus dengan doa dan zikir, yang dimana kaidah-kaidah itu terhimpun dalam dua hadis di atas ya. Jadi kaidah-kaidah yang bisa, kaidah-kaidah dalam berdoa dan berzikir ini diambil dari dua hadis Nabi SAW yang kita baca tadi itu. Nah, kemudian saya menyebutkan beberapa kaidah-kaidah yang berhubungan dengan ibadah zikir dan doa. Ya, di mana kaidah-kaidah yang akan beliau sebutkan ini adalah merupakan kandungan dari dua hadis yang kita baca tadi. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama di dalam kita berzikir dan juga berdoa, kullu hadiyin dalla alaihi al-islam yalzimul muslimu nahwahu amran, at-tasdiqu wat-ta'ah, wa alaihima madarul islam wal iman dukhulan wa khurujan. Kata muallif hafizahullah, setiap hidayah, setiap petunjuk yang datang dari Islam, atau setiap ajaran yang datang dari Islam, diharuskan bagi seorang muslim itu dua perkara. Jadi setiap ajaran-ajaran Islam ya, maka kita sebagai seorang muslim harus ada dua hal terhadap semua ajaran-ajaran Islam itu, terhadap semua petunjuk-petunjuk Islam. Apa dua hal yang harus ada pada diri kita? Yang pertama, at-tasdiq, kita harus membenarkan setiap syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita sebagai seorang muslim harus membenarkannya. Kemudian yang kedua apa? Wa-ta'ah, dan harus kita taat, harus kita benarkan ajaran Islam itu, dan harus kita taat terhadap ajaran Islam. Nah, ini dalam beribadah harus seperti itu kita ya, dalam semua syariat, semua petunjuk, bukan hanya pada masalah zikir dan doa saja, namun seluruh syariat Islam yang datang, kewajiban kita sebagai seorang muslim dua, at-tasdiqu wat-ta'ah, membenarkannya dan mentaatinya. Kenapa? Karena dua hal ini, yaitu membenarkan dan taat,
disitulah ya beredar dia Islam dan iman itu. Ya, iman dan Islam itu berputar antara membenarkan dan taat itu. Ya, seseorang imannya, Islamnya akan kuat, ya, tergantung dari pembenaran tadi dan juga ketaatannya. Ya, makanya oleh karena itu setiap syariat Islam yang datang, ya, apapun itu, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim apa? Dua hal tadi, membenarkannya dan mentaatinya. Nah, dua hal ini, membenarkan ini, ya, karena banyak orang yang menyelisihi kebenaran, tidak mau membenarkan syariat atau hidayah Islam itu. Apa yang menyebabkan orang ini dia ragu-ragu dengan ajaran Islam? Ya. Banyak orang sekarang kita sampaikan kepada dia ajaran yang benar, kita sampaikan Al-Quran, kita sampaikan hadis, kita sampaikan kepada dia amalan-amalan yang amalan-amalan dari Islam, kita bawakan dalilnya dari Al-Quran Sunnah, namun dia tidak menerimanya, dia tidak membenarkannya. Apa sebabnya itu? Sebabnya itu karena ada syubhat, ya, syubhat sebabnya. Jadi orang itu terhalang dari kebenaran kalau dia memiliki syubhat, ya, syubhat yang menghalanginya. Ya. Ketika misalnya kita sampaikan kepada dia kebenaran, bawakan dalil, ya, nanti ada orang, jangan kamu ikuti itu, dia begini. Nah, kena syubhat dia. Tidak terima, tidak dia benarkan syariat Islam kita sampaikan. Makanya itu yang menyebabkan orang dia terkadang ragu-ragu dengan kebenaran, dengan ajaran Islam itu gara-gara syubhat yang ada pada diri dia. Nah, ini bahaya syubhat itu. Nah, syubhat yang apa? Yang dilemparkan oleh setan, baik itu setan dari kalangan jin atau setan dari kalangan manusia, ya. Dan syubhat ini beredar antara syirik dan bid'ah. Syubhat ini memasuki syirik dan bid'ah, maka ini bahaya, ya. Nah, sedangkan mukhalifah, wa kullu mukhalifatin li ta'ah, setiap orang yang menyelisihi ketaatan, artinya dia tidak mau taat, ya, tidak mau taat dengan ajaran-ajaran Islam, tidak mau patuh dengan ajaran Islam itu sendiri. Apa sebabnya? Kenapa dia tidak mau patuh? Ya, kenapa dia tidak mau patuh? Sebabnya adalah syahwat. Ya, syahwat yang menyebabkan dia tidak istiqomah, tidak patuh, tidak taat dengan ajaran-ajaran Islam itu. Syahwat. Ya. Banyak orang yang tidak istiqomah melakukan amalan-amalan, ya, karena apa? Karena syahwat, ya. Keinginan-keinginan yang sangat tinggi. Akhirnya apa? Dia tidak taat dengan ajaran Islam karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwat. Nah, jadi setiap ajaran Islam, kita sebagai muslim harus punya dua hal, membenarkan dan taat. Kenapa orang dia tidak membenarkan ajaran Islam? Sebabnya karena dia punya apa tadi? Syubhat. Kenapa sebabnya orang itu tidak taat dengan ajaran Islam? Apa yang menghalangi dia? Syahwatnya. Dua hal ini bahaya. Syubhat dan syahwat ini berbahaya, menghalangi orang dari petunjuk atau hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana cara memerangi syubhat dan syahwat ini? Kata Syekh, waliraddis syubhat yajibu badlul ijtihad. Untuk menolak syubhat yang menghalangi orang dari menerima kebenaran, yaitu dengan apa? Wajib kita mencurahkan ijtihad, kesungguh-sungguhan kita dalam beribadah itu. Badlul ijtihad, ya. Kemudian waliraddis syubhat, untuk menolak syubhat, untuk melawan syubhat itu, atau apa? Untuk melawan syahwat, ya, di mana syahwat tadi itu menyebabkan orang
tidak mentaati ajaran-ajaran Islam, yaitu apa? Yajibu daf'uha bimujahadat nafs, yaitu dengan kita mujahadah, terus kita bersungguh-sungguh, ya, terus sepaju, ya, serius, ya, mujahadah, terus pokoknya kita bersungguh-sungguh, ya, jiwa kita ini terus kita jaga, jangan sampai kita terbujuk rayu godaan setan. Terus kita berusaha semampu kita. Itu cara kita melawan syahwat itu. Nah, wa amatun ma ya'tari lid-du'a huwa min amradi syubhat. Jadi terkait masalah doa juga, kebanyakan yang menimpa doa itu adalah subhat. Banyak orang yang dia tidak konsisten dalam berdoa gara-gara subhat itu, ya. Nah, makanya oleh karena itu wa yajibu ala man atahu Allahu ilman bastu ma ulim, maka wajib bagi orang yang dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ilmunya kepada orang lain. Liraddi ma yaridu min amradi syubhat wa syahwat, untuk melawan atau untuk menolak penyakit-penyakit berupa syubhat dan syahwat. Wa bihadza yu'lam wa bihadza ya'lamul 'abdu idama sa'did du'a, maka dari sinilah seseorang hamba bisa mengetahui betapa agungnya doa itu. Wa ahamiyatu tashihi, dan sangat penting untuk kita mensahihkan doa-doa ini. Tashih artinya betul-betul kita mengamalkan doa yang betul-betul datang dari Islam, ya, memurnikan doa-doa itu minal awa'id, ya, wal mukhalafat, ya, dari penyimpangan-penyimpangan, ya. Jadi ternyata banyak juga penyimpangan-penyimpangan dalam masalah doa, dan kita harus berusaha bagaimana agar kita betul-betul membersihkan, ya, doa-doa itu dari penyimpangan-penyimpangan. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, al-awaiqu hiya anwa'ul mukhalafat zahiruha wa batinuha. Yang namanya awaiq itu artinya penghalang-penghalang, apa, jenis dari penyimpangan-penyimpangan, baik yang zahir ataupun yang batin. Fa innaha ta'uqul qalba an sayrihi ila Allah taala. Nah, penyimpangan-penyimpangan ini, penghalang-penghalang inilah yang akan menghalangi hati seseorang berjalan kepada Allah. Jadi penyimpangan-penyimpangan misal dalam doa itu yang akan menghalangi orang hatinya berjalan kepada Allah, ya, makanya harus kita hati-hati. Wa taqta'u alaihi tariqahu, dan yang memutus jalannya. Ada orang yang ingin dia berjalan kepada Allah, ya, namun terputus jalannya karena apa? Karena penyimpangan-penyimpangan tadi itu, ya, penyimpangan-penyimpangan tadi. Wahia salasah, dan penyimpangan atau penghalang dari doa, penghalang orang menuju Allah Subhanahu wa taala disebutkan ada 3. Yang pertama syirkun wa bid'atun wa maksiyatun. Ini 3 hal yang menghalangi orang menuju Allah. Yang menghalangi orang berjalan kepada Allah 3 hal ini: kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Gimana cara menghilangkan 3 ini? Fayazulu a'iqus syirki bitajridit tauhid. Maka cara menghilangkan penyimpangan kesyirikan ini yaitu dengan tauhid. Jadi cara melawan tauhid, cara melawan syirik itu dengan apa? Tauhid. Wa a'iqul bid'ah bitahqiqi sunnah. Cara melawan bid'ah itu yaitu apa? Tahqiqi sunnah, dengan mewujudkan sunnah, dengan mengamalkan sunnah. Wa a'iqul maksiyah, dan cara melawan maksiat apa? Tahqiqut taubah, yaitu dengan kita terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesimpulannya pengajian kita jamaah rahmati Allah, pertama, dalam beribadah kita harus punya kaidah pegangan, ibadah secara umum. Kemudian di antara kaidah yang harus dipegang, bahwasanya ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu tauqif,
Apa itu tauhid? Ibadah itu harus di atas dalil. Arak dalilnya gawe, kerjakan. Tidak ada dalilnya, jangan kerjakan. Nah, kemudian kaidah pertama dalam kita berdoa, ya, setiap petunjuk yang datang dari Islam, kewajiban kita ada dua. Satu, kita harus benarkan. Yang kedua, kita harus taat. Ya, kita harus taat. Kemudian yang ketiga, yang bisa menghalangi orang dari menerima kebenaran itu apa? Syubhat. Dan yang bisa menghalangi orang dari taat istiqomah terhadap ajaran Islam itu adalah syahwat. Ya. Bagaimana cara melawan syubhat? Dengan terus ijtihad, kesungguh-sungguhan, terus berusaha. Bagaimana lawan syahwat? Ya, dengan kita mujahadah, bersungguh-sungguh, terus jangan sampai kalah dari bujuk rayu setan. Kemudian yang keempat, kesimpulannya, yang menghalangi orang dari hidayah Allah ada tiga: syirik, bid'ah, dan maksiat. Gimana cara melawan syirik? Dengan tauhid. Gimana cara kita melawan bid'ah? Bitahqiqi sunnah, yaitu dengan kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Gimana cara menghilangkan maksiat? Dengan terus kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayrul kalam, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah selamatkan kita dari tiga yang bahaya ini: syirik, bid'ah, dan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.